Ya, Pak Natsir, data terakhir di 2023 perputaran uang di judi online mencapai 327 triliun rupiah. Bahkan disebutkan oleh anggota DPR di Januari hingga Maret 2024 ini sudah mencapai 100 triliun rupiah. Bagaimana di pertengahan 2024 ini? Seperti apa pantauan PPATK? Ya, jadi memang tren itu terus meningkat ya. Kalau kita lihat di tahun 2021 masih 51 triliun lebih, kemudian tahun di 2022 80 triliun lebih, dan di 2023 itu 327 triliun. Itu memang luar biasa peningkatannya ya. Tapi juga kita bekerja keras juga ya, berkolaborasi dengan instansi terkait ya, Polri, OJK, Kominfo, dan instansi terkait lainnya juga untuk mencegah, memberantas dari judi online yang ada ini. Banyak sudah pelaku mafia ataupun bandar-bandar besar dari judi online ini yang sudah ditangkap, dan banyak pula uang hasil kejahatan yang ada itu disita untuk kepentingan negara ya. Jadi memang benar kalau memang terus dari sisi angka meningkat ya, tapi juga dari segi penindakan maupun pencegahan itu juga cukup tinggi yang bisa dilakukan oleh instansi terkait ya. Kominfo sudah jutaan platform yang dia tutup ya terkait dengan judi online. Penyidik dalam hal ini Polri sudah banyak sekali yang menangkap pelaku kejahatan yang ada. Dan memang tidak bisa sendiri kita ya, ini harus juga masyarakat secara umum ikut ya, mencegah dan memberantas dari baik judi online maupun yang konvensional. Jadi kalau hanya satu pihak diharapkan misalnya pemerintah, itu memang agak susah, karena memang dari waktu ke waktu demand-nya juga cukup tinggi tuh Mbak untuk judi online ini. Nah, kita juga hasil laporan transaksi keuangan mencurigakan ya yang diterima oleh PPATK juga signifikan, itu terus bertumbuh dari bulan ke bulan, tahun ke tahun. Sampai saat ini, sampai Februari aja udah 8.000 lebih ya laporan transaksi keuangan mencurigakan yang diterima oleh PPATK. Seperti itu Mbak. Baik, apakah PPATK punya prediksi di akhir 2024 ini perputaran uang di judi online ini bisa mencapai angka berapa? Ya kalau dari tren ada memang terus meningkat ya. Untuk angka pastinya saya belum bisa kasih gambaran karena harus kita hitung dulu ya. Baik, bagaimana pantauan PPATK terkait dengan kelas masyarakat di mana perputaran uang untuk judi online ini mayoritas terjadi? Apakah di kelas menengah atau mungkin di kelas bawah atau menengah atas mungkin? Ya, dari 3,5 juta lebih pemain di judi online ini, itu hampir 80% diantaranya itu adalah kelas menengah bawah, di mana mereka rata-rata per hari itu di bawah 100.000 untuk judi online. Nah ini yang sungguh sangat mengkhawatirkan kita semua ya, sehingga Bapak Presiden juga sangat gusar ya terhadap kondisi-kondisi yang ada ini, sehingga beliau bentuk Satgas untuk judi online. Nah, banyak dari pemain judi online itu adalah para pelajar, mahasiswa, buruh gitu ya, di mana penghasilan mereka tuh ya katakanlah 200.000, 100.000 ya. Kalau penghasilan 200.000 dari satu keluarga, kemudian 100.000-nya dimainkan untuk judi, itu kan harusnya mampu membeli ataupun memenuhi kebutuhan gizi keluarga ya. Tapi kalau sudah 50% pendapatan yang ada tersedot untuk judi, untuk membeli kebutuhan yang ada kan sudah sangat jauh berkurang ya. Dan ini kalau tidak cepat terantisipasi ya, atau juga kesadaran masyarakat tidak segera tumbuh ya untuk menyadari dampak negatif dari perjudian ini akan mengganggu juga kita sebagai anak bangsa dari sisi pertumbuhan, perkembangan khususnya gizi anak-anak gitu ya. Di mana yang seharusnya
uang belanja yang sudah sedikit tadi itu bisa dibelikan susu tapi tersedot habis untuk permainan judi. Ini yang perlu kita antisipasi bersama dan dukungan bersama baik pemerintah juga masyarakat secara luas. Ya kita bisa mulai lah dari keluarga kita sendiri gitu ya. Kita hanya jangan terlibat judi online, juga bisa mengawasi anak-anak jangan sampai terpengaruh dari judi online yang banyak juga menggunakan games itu, sehingga anak-anak tanpa sadar kalau dia ikut berjudi online lewat main games yang dia lakukan. Seperti itu, Mbak. Baik, kita beralih ke Pak Alphonse Tanujaya. Pak Alphonse, tadi disampaikan oleh Pak Natsir, sebagian besar perputaran uang yang terjadi ini di masyarakat kelas menengah bawah, bahkan di pelajar. Lalu jika kita ingin memberantas judi online ini, dari mana kita harus mulai? Apalagi ini untuk pelajar begitu yang mungkin juga masih mendapatkan penghasilan dari orang tuanya. Ya, kita perlu selalu mengevaluasi metode lah. Jadi kalau sekarang dari Kominfo dan tim sudah memblokir jutaan situs, tapi judi online ini masih tetap marak. Jadi artinya tindakan itu perlu dievaluasi. Apakah pemblokiran situs ini kurang efektif? Apakah yang diblokir hanya iklannya? Lalu bagaimana lebih efektifnya? Jadi salah satu contohnya kita bisa jangan memblokir situs iklannya karena kamu blokir 1 tumbuh 1000, tapi kamu ikuti iklannya, lalu dari iklan itu kan kamu akan dapat nomor WA, akan dapat nomor rekening serahkan ke PPATK untuk selidiki lebih jauh. Nomor WA serahkan ke pihak kepolisian, kan sekarang ada Satgas. Jadi ibaratnya sekarang tadinya kesian Kominfo sendirian, ibaratnya Avenger, Thor, dia mesti lawan judi online ini kayak Thanos gitu yang sangat powerful. Nah sekarang udah dibantu nih, ada PPATK, ada kepolisian dan ada yang lainnya sehingga bisa lebih efektif. Jadi dapatkan nomor rekening, nomor WA, nomor rekening serahkan ke PPATK untuk telusuri, nomor WA serahkan ke kepolisian untuk menelusuri nomor itu siapa orangnya kalau bisa dapatkan. Lalu yang ketiga, dapatkan servernya. Jadi follow the ad, jangan blok the ad. Follow the ad, ada ad-nya, diklik, lalu di follow up, lalu dapatkan servernya, yang diblok servernya. Jadi bukan iklannya. Kalau di blok servernya mereka akan langsung kelimpungan. Kalau yang kamu blokir itu nomor WA-nya kamu lumpuhkan, dia udah pasang 1000 iklan itu akan lumpuh. Nah jadi hal-hal seperti itu yang perlu diperhatikan. Dan kalau misalnya untuk ketemu servernya, mungkin Kominfo bisa bekerja sama dengan lembaga terkait, misalnya BSSN, untuk melakukan penelusuran. Ini server lokasi di mana, di salah satu negara, di Asia Tenggara atau di mana. Saya menurut pikiran kami servernya nggak banyak gitu loh. Kalau kita blokir cuman iklannya atau situs-situs yang ditelusupi atau apa, itu nggak akan ada ujungnya. Mereka tinggal pindah ke platform sosial media, pindah ke aplikasi yang lain, lalu kalau misalnya didenda lagi, lalu sekarang mereka kirimkan iklannya lewat SMS. Apakah nanti operator juga akan didenda gitu? Jadi mungkin tolong dievaluasi metodenya, dan sekarang udah ada Satgas nih. Sekarang Avenger udah datang, bukan cuma Thor sendiri. Kalau Thor sendiri cuma blokir aja kan susah gitu untuk menghadapi judi online ini. Udah ada PPATK, udah ada kepolisian, udah ada OJK. Nah, OJK ini perannya di mana? Kalau misalnya ada rekening dijadikan menampung judi online, bisa diselidiki banknya. Kenapa rekening ini bisa dibuka? Dilihat pakai KTP palsu atau KTP asli. Kalau pakai KTP bodong, banknya perlu ditindak oleh OJK. Kenapa? Karena mereka nggak menjalankan KYC, know your customer. Kenapa? Karena tiap kali buka rekening kan harus dicek. Ini KTP bodong atau bukan? Itu kan tinggal pakai alat dari Dukcapil untuk periksa. Nah kalau lolos artinya banknya nggak menjalankan KYC. Kalau misalnya KTP-nya asli ya lebih mudah lagi. Langsung kunjungi orangnya. Kamu berpartisipasi dalam judi online. Kira-kira hal seperti itu. Jadi kita perlu evaluasi berkesinambungan supaya efektif. Jadi jangan melakukan sesuatu hal yang sama berulang-ulang, tetapi berharap hasilnya berbeda. Saya pikir itu yang lebih efektif ya.